warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kapasitas dukung tanah. Yang diawali dengan pendahuluan, di mana analisa kapasitas dukung tanah mempelajari tentang kemampuan tanah dalam mendukung beban fondasi yang bekerja di atasnya, di mana fondasi sendiri adalah bagian struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Beberapa jenis fondasi yang dapat digunakan yaitu fondasi telapak, sprit footing, fondasi rakit, raft foundation, fondasi sumuran, pier foundation atau sering disebut dengan caisson, dan fondasi tiang, pile foundation. B. Kapasitas dukung tanah. Kapasitas dukung ultimate didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas, di mana tanah masih dapat mendukung beban tanpa mengalami keruntuhan. Bila dinyatakan dalam persamaan, yaitu QU sama dengan PU per A, di mana QU sama dengan kapasitas dukung ultimate atau batas dengan satuan kilonewton per meter pangkat 2. PU sama dengan beban ultimate atau batas dengan satuan kilonewton, dan A sama dengan luas beban dengan satuan meter pangkat 2. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Analisis kapasitas dukung tanah teori Terzaghi. Mengenal tokoh Terzaghi. Terzaghi ialah seorang insinyur sipil Austria dan geolog. Beliau juga disebut bapak mekanika tanah. Beliau memulai mekanika tanah modern dengan teori konsolidasi tekanan lateral tanah, daya dukung, dan stabilitas. Anggapan kapasitas dukung tanah. Melakukan analisis kapasitas dukung tanah dengan beberapa anggapan antara lain dari teori Terzaghi. 1. Fondasi berbentuk memanjang tak terhingga. Yang kedua, tanah di bawah dasar fondasi adalah homogen. Ketiga, tanah geser tanah di atas fondasi diabaikan. 4. Dasar fondasi yang kasar. 5. Bidang keruntuhan terdiri atas lengkung spiral, logaritma, dan linier. 6. Biji tanah yang berbentuk di dasar fondasi dalam kedudukan elastis dan bergerak bersama dengan dasar fondasi. 7. Pertemuan antara sisi biji tanah dan dasar fondasi membentuk sudut geser. 8. Berlaku prinsip pembangunan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis keruntuhan kapasitas tanah. Analisis keruntuhan kapasitas tanah dilakukan dengan menganggap bahwa tanah berkelakuan sebagai bahan bersifat plastik. Yang dimaksud dengan plastis atau plastisitas pada sifat fisik tanah adalah kemampuan butir-butir tanah untuk mengalami perubahan bentuk tanpa terjadi perubahan volume atau pecah. Semakin besar plastisitas tanah, maka tanah tersebut akan semakin jelek kekuatannya, semakin mudah mengembang dan menyusut. Persamaan kapasitas dukung tanah yang diusulkan umumnya pada persamaan Mohr-Coulomb, yang dimana torsi sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali sudut gesek dalam. Pada analisis daya dukung Terzaghi, terbentuk fondasi diasumsikan sebagai memanjang tak terhingga yang diletakkan pada tanah homogen dan dibebani dengan beban terbagi rata. Beban total fondasi persatuan panjang. Karena adanya beban total tersebut pada tanah yang terletak tepat di bawah fondasi akan membentuk suatu beji tanah yang menekan tanah ke bawah dengan adanya perubahan geser radial dan linear yang digambarkan sebagai berikut. Pada penjelasan gambar tersebut, bahwa dapat disimpulkan gerakan baji menyebabkan tanah di sekitarnya bergerak, yang menghasilkan zona geser di kiri dan di kanan dengan tiap-tiap bagian terdiri dari dua bagian, yaitu bagian geser radial yang berdekatan dengan baji dan bagian geser linear yang merupakan kelanjutan dari bagian geser radial. Terzaghi juga mengembangkan teori keruntuhan plastis Prandtl dalam evaluasi daya dukung, sehingga keruntuhan yang terjadi dalam analisis dianggap keruntuhan geser umum.
Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Witria. Di sini seperti kita lihat bersama-sama di atas, itu merupakan adalah gambar dari bentuk keruntuhan dalam analisis daya dukung. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut. Seperti kita nampak di dalam itu kan ada sebuah biji tanah yang berbentuk zona 1, yaitu adalah ABD. ABD itu merupakan adalah zona elastis. Sedangkan di bidang AD dan juga di bidang BD itu akan membentuk sudut terhadap normal dari sudut horizontal H. Untuk zona 2 itu adalah merupakan zona radial, sedangkan zona 3 merupakan zona pasif. Lengkung dari DE dan DG yang dihasilkan tadi itu dianggap sebagai spiral logaritma, dan juga bagian dari EF dan juga dari GF yang merupakan garis-garis lurus dari BE, FE, AG dan juga HG. Lalu garis-garis ketiga ini dia akan membentuk sudut sebesar 45 derajat terhadap normal horizontal H. Lalu biji-biji tanah yang terbentuk dalam tanah tadi itu akan juga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu di horizontal. Berdasarkan batas tanah yang dia buat oleh sudut tersebut, dapat diketahui berapa kedalaman maksimum pengaruh dari biji tanah tersebut. Dalam keruntuhan di gambar tersebut, itu bisa saya simpulkan bahwa dalam kondisi keruntuhan geser umum pada permukaan biji zona 1, yaitu AD dan juga BD, itu memberikan sebuah tekanan pasif. Akan bekerjanya jika tanah itu diberikan suatu beban persatuan luas yang telah diterapkan. Lalu bidang AD dan juga bidang BD itu akan mendorong tanah di belakangnya di garis BDF dan juga ADGF sampai tanahnya itu akan mengalami sebuah keruntuhan. Lalu tekanan terjadi yang akibat ke bawah itu akan mengakibatkan beban pondasi PU itu akan ditambah dengan berat biji tanah pada zona 1 yang ditahan oleh sebuah tekanan pasif pada bagian AD dan juga bagian BD. Begitu juga dengan tekanan tanah pasif, dia akan membentuk sudut geser dinding dengan garis normal yang melintas di bidang AD dan juga bidang BD. Karena gesekan yang terjadi adalah gesekan antara tanah dengan tanah, maka tanah itu memiliki sebesar 0. Nolnya itu dimaksud adalah sudut geser dalam tanah. Maka untuk per meter panjang pondasi pada saatnya itu terjadi keseimbangan, itu adalah menentukan dengan rumus, yaitu rumus adalah PU sama dengan 2P dikali cos B kurang theta ditambah 2BD C sin theta dikurang W. Dimana itu PP itu adalah tekanan pasif total yang bekerja pada bagian AD dan juga bagian BD. W itu adalah berat biji tanah, B itu adalah kohesi, dan juga beta itu adalah sudut antara bidang BD dan juga bidang BA. Ini adalah suatu nilai faktor-faktor daya dukung Terzaghi yang ditentukan oleh besarnya sudut geser dalam Terzaghi. Ini contohnya nih kan, Terzaghi itu dia menentukan nilai faktor daya dukung menurut Terzaghi. Menurut Terzaghi ini dia akan mengalami dua keruntuhan. Ada dia keruntuhan geser umum dan juga ada keruntuhan geser lokal. Keruntuhan geser umum itu telah ditentukan oleh Terzaghi, contohnya betanya contohnya 0. Maka keruntuhan geser umum menurut Terzaghi yaitu NC-nya itu 5,7, NQ-nya 0,0, NY-nya adalah 0,0. Sedangkan untuk keruntuhan geser lokalnya itu NC-nya tetap, NQ-nya tetap, namun NY-nya beda. Kalau NY di keruntuhan geser umum adalah 0,0, untuk keruntuhan geser lokal di beta 0 adalah 0,5. Nah, dalam teori daya dukung persamaan Terzaghi telah sangat luas digunakan di seluruh dunia. Karena persamaan tersebut merupakan usulan yang pertama dan cukup konservatif, sehingga didapatkan sebuah sejarah bahwasanya pemakaiannya itu adalah berhasil.
Maka persamaan Terzaghi bila memakai data laboratorium untuk pondasi dengan bentuk lingkaran adalah sebagai berikut. Untuk pondasi lingkaran itu ditentukan oleh Terzaghi adalah QU sama dengan 1,3 dikalikan CNC ditambah P0 dikalikan NQ ditambah 0,3 dikali Y dikali B dikali NY dikali P0. Begitu juga dengan untuk pondasi bujur sangkar. Untuk pondasi bujur sangkar, Terzaghi itu menentukan, yaitu adalah nilainya QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah P0 dikali NQ ditambah 0,4 dikali Y dikali B dan juga dikali NY. Di mana Q itu adalah merupakan daya dukung ultimat pondasi, Y itu adalah berat volume tanah, D itu adalah kedalaman, C adalah kohesi tanah, B adalah lebar, P0 adalah tekanan pada dasar pondasi. Lalu NC, NQ, NY tadi di atas nilai-nilai tadi itu merupakan adalah faktor daya dukung tanah atau bearing capacity atau juga bearing capacity factors. Yang besarnya itu akan tergantung dari sudut geser tanah. Oke, baik. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kawan kami Muhammad Rafli Aryansyah. Pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, kedalaman penanaman pondasi, bentuk pondasi, serta letak muka air tanah. Nah, letak muka air tanah ini sangat berpengaruh terhadap daya dukung tanah. Sedangkan letak muka air tanah mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau. Nah, nilai daya dukung tanah ini dipengaruhi oleh letak muka air tanah, yaitu semakin ke dalam dari permukaan tanah, semakin kecil nilai daya dukung tanah. Yang kedua, daya dukung tanah lempung di bawah pondasi dangkal hanya dipengaruhi oleh letak muka air tanah di sepanjang penanaman pondasi. Nah, sedangkan letak muka air tanah di bawah pondasi ini tidak dipengaruhi oleh nilai daya dukung tanah. Nah, persentase penurunan nilai daya dukung tanah akibat perubahan letak muka air tanah ini tidak dipengaruhi oleh lokasi maupun bentuk pondasi dangkal. Nah, adapun rata-rata penurunan daya dukung tanah untuk letak muka air tanah yaitu 1. Permukaan air tanah memiliki nilai kurang lebih dari 50%. Nah, sedangkan di sepanjang penanaman pondasi atau yang lebih dikenal dengan DF yaitu kurang lebih dari 17%. Nah, sedangkan di bawah pondasi memiliki nilai kurang lebih dari 0%. Persamaan kapasitas daya dukung tanah dipelajari dengan digunakan bila muka air sangat dalam dibandingkan dengan lebar fondasinya atau Z-nya itu lebih besar daripada nilai B, di mana Z adalah jarak muka air tanah dari bawah dasar fondasi. Nah, dalam kondisi ini nilai V0 dalam suku kedua dari persamaan kapasitas daya dukung dipakai P0 sama dengan D alfa B, dan dalam suku permukaan kedua dipakai nilai volume basah yaitu YB atau kering YD. Nilai parameter kuat geser dalam tinjauan tegangan air tanah terletak di antara dasar fondasi. Nilai berat volume yang dipakai adalah suku ketiga harus berat daripada volume efektif atau Y aksen, karena zona geser yang terletak di bawah fondasi sepenuhnya terendam oleh air. Nah, suku kedua persamaan kapasitas dukung dipakai P0 atau D1 dikali YB. Jika muka air tanah terletak di atas dasar fondasi, maka nilai P0 dari suku persamaan kedua persamaan kapasitas daya dukung dinyatakan dengan persamaan P0 sama dengan Y aksen dikali D besar dikurang dari DW ditambah YD.
Nah, bila permukaan tanah dipengaruhi nilai dw sama dengan 0, maka P0 sama dengan Y aksen dikali dy. Dengan Y aksen sama dengan Y sama dikurang YW dikali dy dengan kedalaman fondasi dan dw kedalaman muka air tanah dari permukaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami Erna Zuliani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke contoh soal. Berikut terdapat satu contoh soal yang sudah kami paparkan dengan pertanyaannya, yaitu suatu fondasi berbentuk bujur sangkar berukuran 2 meter dikali 2 meter terletak pada kedalaman 1,5 meter. Tanah fondasi dianggap homogen dengan berat volume basah sama dengan 17,8 kN per meter kuadrat. Dari hasil pengujian triaxial undrained, diperoleh nilai kuat geser C sama dengan 20 kN per meter kuadrat dan V sama dengan 20 derajat. Hitung besarnya kapasitas dukung ultimate neto jika muka air tanah terletak sangat dalam dan ditinjau untuk poin A, kondisi keruntuhan geser umum atau general shear failure. Dan untuk poin B, kondisi keruntuhan geser lokal atau local shear failure. Kemudian kita ke tahap penyelesaian. Untuk poin A, kondisi keruntuhan geser umum. Untuk V sama dengan 20 derajat, dan dari tabel 1.10 diperoleh nilai NC sama dengan 17,7, NQ sama dengan 7,4, dan N gamma sama dengan 5, di mana NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor kapasitas dukung tanah pada fungsi V. Kemudian P0. P0 merupakan tekanan overburden pada dasar fondasi, dan P0 juga merupakan perkalian antara kedalaman fondasi dengan berat volume basah, sehingga P0 sama dengan 1,5 dikali 17,8 sama dengan 26,7 kN per meter kuadrat. Kemudian menghitung kapasitas dukung ultimate untuk fondasi bujur sangkar atau QU menggunakan rumus 1,3 dikali C dikali NC ditambah P0 dikali NQ ditambah 0,4 dikali gamma dikali B dikali N gamma, di mana nilai C merupakan nilai kuat geser dengan nilai 20 kN per meter kuadrat. Nilai NC, NQ, dan N gamma sudah terdapat pada tabel 1.10 dan nilai P0 yaitu 26,7 kN per meter kuadrat. Untuk nilai gamma atau berat volume basah yaitu 17,8 kN per meter kuadrat, nilai B atau lebar fondasi yaitu 2 meter. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh nilai QU sebesar 729,0 kN per meter kuadrat. Kemudian menghitung nilai kapasitas dukung ultimate neto atau QUN menggunakan rumus 1,3 dikali C dikali NC ditambah P0 dikali NQ dikurang 1 ditambah 0,4 dikali gamma dikali B dikali N gamma, sehingga dimasukkan ke dalam rumus mendapatkan nilai QUN sebesar 702,3 kN per meter kuadrat, atau bisa juga menggunakan rumus QU dikurang DF dikali gamma B, di mana DF merupakan kedalaman fondasi dan gamma B merupakan berat volume basah. Sehingga diperoleh nilai QN sebesar 702,3 kN per meter kuadrat. Kemudian saya lanjut pada poin B, di mana kondisi keruntuhan geser lokal. Kohesi pada keruntuhan geser lokal C aksen sama dengan 2/3 C nilai kuat geser, sama dengan 2/3 dikali 20, sehingga didapat nilai C aksen sama dengan 13,3 kN per meter kuadrat. Untuk nilai V sama dengan 20 derajat, NC aksen sama dengan 11,8, NQ aksen sama dengan 3,9, dan N gamma aksen sama dengan 1,7 dapat dilihat pada tabel 1.10 yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Dan untuk nilai V aksen dapat diperoleh dengan cara ARC tangan dikali 2/3 dikali tangan 20 derajat,
sehingga didapat nilai V aksen sama dengan 13,6 derajat. Kemudian menghitung nilai kapasitas dukung ultimate atau QU menggunakan rumus 1,3 dikali C aksen dikali NC aksen ditambah P0 dikali NQ aksen ditambah 0,4 dikali gamma dikali B dikali N gamma aksen, sehingga dimasukkan ke dalam rumus didapatkan nilai QU sebesar 332,4 kN per meter kuadrat. Dan untuk kapasitas dukung ultimate netonya dapat dihitung menggunakan rumus QU dikurang P0 sama dengan 332,4 dikurang nilai P0 26,7 sehingga didapat nilai kapasitas dukung ultimate netonya yaitu 305,7 kN per meter kuadrat. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.